Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Aida Sofia Tunisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi garis dan gradien. Pengertian gradien itu, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiripan suatu garis yang merupakan perbandingan ordinat dan absis yang dilambangkan dengan M. Atau kita bisa artikan dengan absis itu Y, ordinat itu X. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada bagaimana menyatakan gradien. Yang kedua, mengenal gradien dengan garis tertentu. Yaitu menyatakan gradien. Terdapat 4 bagian. Yang pertama ada menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan M dikali X. Ada juga menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan M dikali X ditambah C. Lalu ada juga menyatakan gradien pada persamaan garis A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C sama dengan 0. Yang terakhir ada menghitung gradien dari garis yang melalui 2 titik. Dalam menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan M dikali X itu, gradien suatu garis dapat ditentukan melalui perbandingan ordinat dan absisnya. Bisa kita lihat di rumusnya, yaitu gradien sama dengan ordinat dibagi absis. Kita tulis simbol gradien itu adalah M, sama dengan ordinat itu adalah Y dibagi absis atau X, dan kita peroleh Y sama dengan M dikali X. Menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan M dikali X ditambah C. Gradien persamaan garis Y sama dengan M dikali X ditambah C ditentukan dengan konstanta nilai M yang berada di depan variabel X. Yaitu bisa kita lihat di sini ada hasil dari persamaannya. Y sama dengan 3/2 X ditambah 3/2. Kita ambil M-nya itu konstantanya, yaitu 3/2. Kan gradien pada persamaan garis A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C sama dengan 0. Menghitung gradien dengan persamaan garis A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan M dikali X ditambah C. Kemudian, nilai gradien ini ditentukan dari nilai M yang berada paling depan variabel X. Bisa kita lihat di sini didapatkan hasil Y sama dengan 3X dikurangi 1/2. Nah, karena M-nya berada di depan variabel X, jadi dihasilkanlah M itu adalah 3. Yang terakhir ada gradien yang melalui garis 2 titik. Nah, garis 2 titik itu kita contohkan dengan A dan B. Gradien garis yang melewati titik A X1 Y1 dan B X2 Y2 dapat dirumuskan dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Poin kedua yaitu mengenal gradien garis tertentu. Di sini juga ada 4 bagian. Yang pertama ada gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Terus ada gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ada juga gradien 2 garis yang sejajar, dan yang terakhir ada gradien 2 garis yang saling tegak lurus. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X bisa kita lihat di grafik. Seperti itu gambarnya. Lalu rumusnya kita masukkan ke rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita simpulkan dalam gradien garis yang sejajar dengan sumbu X ini adalah 0. Ada
Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Bisa kita lihat bagaimana gambarnya dalam grafik. Lalu kita masukkan dengan rumus yang tertera di sana. Di sini, di atas ini. Dan setelah dihitung, garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai gradien karena hasil dari grafik tersebut itu tidak terdefinisi. Juga gradien dua garis sejajar. Nah, bisa kita lihat dalam grafiknya. Lalu rumusnya juga tertera di sana. Nilai-nilainya kita masukkan ke rumusnya. Garis K dengan L kita masukkan ke rumusnya, lalu kita samakan. Dan ternyata dua garis yang sejajar mempunyai gradien garis yang sama, yaitu bernilai 1. Terakhir, yaitu gradien dua garis saling tegak lurus. Bisa kita lihat juga dalam grafik dan rumusnya. Untuk semua angka-angkanya, X dan Y kita masukkan ke dalam rumus. Dan ternyata hasilnya adalah negatif 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa gradien dua garis yang tegak lurus adalah negatif 1. Ini adalah alat peraga untuk mencari gradien atau bisa kita sebutkan dengan tiang gradien. Nah, cara kerjanya itu adalah kita geserkan penggaris yang telah diwarna putih ini ke kiri atau ke kanan sesuai dengan nilai yang ditentukan. Nilai X-nya kita bisa geser-geserkan penggaris tersebut, dan jika nilai Y-nya itu bisa kita lilitkan dengan benang. Punyai latihan kerja siswa yang harus kalian pelajari dan isi, serta nanti dikumpulkan. Ibu kasih 2. Yang pertama, rangkumlah materi yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang garis dan gradien. Dan yang kedua itu, kalian tulis serapih mungkin hasil dari LKS yang tadi kalian kerjakan di HVS atau di folio bergaris. Nanti kalian kumpulkan di minggu depan. Pelajaran hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kesalahan-kesalahan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.